Halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan membagikan rekomendasi film-film seru pada saat pandemik COVID-19 ini ya. Jadi pasti kebanyakan dari kita work from home atau kerja dari rumah. Nah kadang work from home ini juga ngupload ya. Jadi bingung mau ngapain juga. Jadi siapa tahu film-film yang aku akan rekomendasikan ini menarik buat kalian. Oke, sebelum aku mulai, please bantu aku dengan cara like video kali ini supaya YouTube bisa merekomendasikan videoku ke orang yang lebih banyak. Oke, jadi film rekomendasiku yang pertama adalah, nah film ini tuh akhir-akhir ini lagi populer ya, lagi trending. Judulnya adalah Itaewon Class. Nah mungkin kalian sudah pernah dengar ya ini, atau mungkin sudah nonton. Ya, jadi ini tuh adalah K-drama. Itaewon Class ini beda dari K-drama biasanya. Makanya aku juga tertarik nonton ini. Soalnya banyak orang juga merekomendasikan film ini. Jadi aku pilih-pilih kalau nonton K-drama itu ya. Oke, aku akan kasih sinopsisnya dulu. Tapi ini nggak akan banyak spoiler yang penting-penting kok. Jadi supaya kalian bisa tahu kira-kira ini filmnya menarik apa enggak. Jadi aktor utama namanya adalah Park Se-roy. Nah dia ini baru masuk sekolah di SMA. Kemudian dia mukulin anaknya yang punya sekolah. Jadi bayangin ya, anaknya yang punya sekolah dipukulin sama Park Se-roy ini. Dia disuruh minta maaf ke anak yang dia pukulin itu, cuman dia nggak mau minta maaf. Soalnya dia nggak merasa bersalah. Cuman karena gara-gara dia nggak mau minta maaf itu, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah itu. Sampai suatu ketika dia ini juga dipenjara. Jadi bayangin ya, udah dikeluarin dari sekolah, terus dipenjara. Ini juga gara-gara orang tua yang dia pukulin itu. Pas dia keluar penjara nanti, dia akan membalaskan dendamnya dengan cara yang elegan. Nah, setelah dia keluar dari penjara itu, dia kerja dulu, ikut orang, terus akhirnya dia buka bisnis F&B dari nol. Nah, jadi apakah dia bisa mengalahkan bisnis musuhnya ini? Bisa apa enggak ya? Ya, kalian nonton aja filmnya. Di film ini bakalan banyak musuhnya ini bakal jatuhin Park Se-roy ini atau aktor utama ini. Film ini tuh banyak emosi yang dikeluarkan dari karakternya. Jadi karakternya tuh punya chemistry yang kuat satu dengan yang lain. Jadi antara aktor utama dan musuhnya itu juga chemistry-nya sangat kuat. Jadi kita berasa musuhnya ini bener-bener jengkelin gitu. Dan ini beneran loh, aku nggak bohong ini. Aku sampai sekarang masih nggak bisa move on ya istilahnya dari film ini. Bagus banget. Jadi menurutku di film kali ini tuh banyak sekali nilai-nilai moral yang diajarkan dari film ini. Contohnya ketika aktor utama ini dijatuhkan oleh musuhnya, tapi dia berusaha untuk bangkit terus padahal dijatuhkan berkali-kali. Juga salah satu aktor ini juga punya masa lalu yang buruk ya, banget buruk. Terus orang bakal ngejudge dia ini nggak mungkin sukses atau nggak mungkin kaya. Di endingnya dia juga akhirnya bisa mewujudkan apa yang orang-orang underestimate ya. Jadi itulah Itaewon Class. Jadi menurutku ini adalah film pertama yang aku kasih rekomendasi dan kalian harus nonton secepatnya ya. Bagus banget. Aku kalau nonton film itu juga pilih, misal ceritanya bosen gitu, aku pasti nggak nonton lagi sampai akhir. Nah kalau kalian yang sudah nonton Itaewon Class, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komen ya. Kalian tim Yiseo atau tim Sua. Rekomendasi filmku kedua adalah Bird Box. Nah mungkin ini sudah film agak lama ya, kayak 2017 mungkin, lupa aku. Di Netflix atau kalian bisa dinonton di Google ya, cari aja pasti ada. Jadi ceritanya suatu hari di satu kota ini tiba-tiba ada beberapa orang yang jadi gila. Gilanya itu kayak dia tiba-tiba bunuh diri, terus tiba-tiba menturin kepala ke kaca gitu ya, kayak mau mati gitu. Sudah chaos keadaannya. Nah jadi aktor utama ini lagi di jalan raya dan dia lihat kechaosan itu. Akhirnya dia dipanggil ke salah satu rumah. Nah nggak semua orang boleh masuk. Terus mereka ini masih nggak tahu apa yang terjadi di kota ini. Setelah mereka yang di dalam rumah ini cari tahu, ternyata ada makhluk tak kasat mata. Itu kalau kalian lihat, itu kalian jadi gila, terus jadi kayak pengen bunuh diri gitu. Mereka melockdownkan diri di satu rumah ini. Nah ini kayak kasus sekarang ya, COVID-19. Tapi filmnya ini lebih parah. Nah di film kali ini juga penonton diajak untuk memahami jalan cerita yang maju mundur. Jadi lebih menarik menurutku filmnya seperti ini. Aktor utama ini dapat info kalau dia mau aman, dia harus pergi ke salah satu tempat. Nah tempat itu hanya bisa dicapai kalau aktor utama ini naik kapal ke tempat itu. Sedangkan lautnya itu benar-benar arung jeram ya, dia harus ke tempat itu.
dengan nggak tahu apa-apa, karena makhluk kasat mata ini benar-benar nggak boleh dilihat. Jadi menurutku film ini juga salah satu film yang mind blowing. Kalau kalian yang belum pernah lihat film ini, kalian harus cepat-cepat lihat film ini. Oke, rekomendasi film yang ketiga yaitu adalah, nih kita cerita tentang Hari Ini. Jadi ini adalah film Indonesia yang barusan main di bioskop beberapa waktu yang lalu. Oke, jadi jalan ceritanya di film ini, jadi keluarga dari aktor utama ini terlihat bahagia. Jadi keluarganya itu bahagia, terus kayak sudah tercukupi semuanya. Terus juga salah satu keluarga yang diidam-idamkan banyak orang karena keluarganya harmonis, nggak ada masalah dan lain-lain. Jadi aktor utama ini bernama Awan, yaitu adalah anak ketiga dan yang paling disayang oleh ayahnya sendiri. Di film ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita milenial sehari-hari. Jadi ternyata di balik keluarga yang kelihatannya harmonis dan diidam-idamkan banyak orang, ternyata ada rahasia yang sudah ditutupi lama oleh keluarga ini. Ya kita tahu lah, kalau misalnya masalah ditutup-tutupi kan kita nggak enak, pasti bawa beban setiap hari. Nah itu dialami oleh keluarga ini. Jadi film ini juga menurutku sangat aku rekomen. Jadi mungkin 3 film dulu kali ini, karena aku juga banyak lupa ya film-film bagus yang aku tonton. Nanti aku akan bagi lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang sudah nonton salah satu dari film-film ini, mungkin kalian bisa taruh komen di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Juga aku juga butuh rekomendasi film ya yang bagus-bagus kayak gini ya. Siapa tahu kalian bisa share di kolom komen. Ya semoga film-film yang aku rekomendasikan bisa mengisi waktu-waktu luang kalian ketika lagi work from home, ya di rumah lagi bingung mau ngapain, ya bisa nonton film-film ini. Dijamin nggak wasting time, banyak nilai-nilai moral yang kalian akan dapatkan juga. Jadi nggak asal nonton film. Jika kalian punya feedback atau komentar, silakan taruh di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.